aksen ini ukurannya berapa kali berapa? Siapa yang tahu? Kali N, Romo. Berapa kali berapa ini? M kali N. N kali N, betul ya. Karena A ini N kali N. Ini juga N kali N. Ini N kali N dikurangi N kali N. Jadi ini N kali N. Ya. Jadi A ini adalah A aksen adalah matriks N kali N. Ya. Jadi A min lambda IX, A min lambda IX itu dapat kita tulis sebagai S P L H A aksen X sama dengan 0. Ya. Nah, menurut halaman 169 tadi, teorema 4110 yang baru saja kita lihat, SPLH AX sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya merupakan subruang dari Rn. Ya. Subruang dari Rn. Himpunan penyelesaiannya merupakan subruang dari Rn. Ya. Merupakan subruang dari Rn. Nah, tetapi subruang itu selalu memuat vektor 0. Ya. Subruang itu karena dia adalah ruang vektor, jadi memuat vektor 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya, jadi kalau himpunan penyelesaiannya kita tulis sebagai himpunan penyelesaiannya itu kita tulis sebagai himpunan semua vektor X di Rn, di mana X itu A min lambda I kali X sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Ini menurut teorema ini adalah subruang, ya, subruang dari Rn. Ya. Nah, karena ini ada kaitannya dengan vektor eigen, ya, maka kita sebut yang disebut ruang eigen, ya, ruang eigen. Yang disebut ruang eigen ini, ya, yang disebut ruang eigen. Ya, jadi penyelesaian dari SPLH ini menurut teorema 4110 tadi, halaman 169, merupakan subruang dari Rn, ya. Subruang itu adalah ruang vektor di dalam ruang vektor, ya. Nah, subruang ini kita beri nama ruang eigen,
Ya, ruang eigen. Nah, sekarang saya tanya ya kepada para mahasiswa yang mendengarkan kuliah ini. Nah, sekarang saya tanya kepada para mahasiswa ya untuk ngecek apa kamu paham apa tidak ya. Apakah semua anggota ruang eigen adalah vektor eigen? Coba dipikir sebentar. Pertanyaan saya, ini himpunan penyelesaian dari ini disebut ruang eigen. Pertanyaannya adalah apakah semua anggota dari ruang eigen merupakan vektor eigen? Siapa yang mau menjawab? Saya mau coba Romo. Arimbi coba. Arimbi. Belum tentu Romo. Sebab apa? Sebab kalau itu vektor 0 itu membentuk ruang eigen. Tapi kalau bukan 0 bukan Romo. Kurang jelas jawabannya. Pertanyaannya, ini kan himpunan. Apakah semua anggota himpunan ini adalah vektor eigen dari matriks A? Semua anggotanya apakah merupakan vektor eigen dari matriks A ini? Arimbi sudah hampir benar jawabannya, tetapi kalimatnya yang kurang pas. Coba diperbaiki kalimatnya. Kalau vektor eigennya itu dapat dicari dari persamaan itu, tapi persamaan itu belum tentu vektor eigen. Begitu Romo. Ya, masih kurang tepat jawabannya ya. Mungkin kamu menangkap sedikit-sedikit tapi mengemukakannya kurang. Coba Brigita Audina coba. Apakah semua anggota himpunan ini adalah vektor eigen dari A? Dina? Iya, jawabannya Yang keras nggak dengar. Coba dikeraskan suaranya. Romo, suaranya apakah ada terdengar? Didekatkan mic-nya, kurang jelas. Tes, suaranya udah kedengeran belum, Romo? Ya, hampir. Ya, jawabannya belum tentu, Romo. Ya, sebab Sebab ada yang menghasilkan vektor eigen, namun belum tentu ada nilai eigennya. Begitupun sebaliknya. Jadi belum tentu ada vektor. ya kurang tepat jawabannya. Benaya coba, Benaya. Apakah semua anggota himpunan penyelesaian ini vektor eigen
dari matriks A. Benanya hanya kelihatan rambutnya, tidak berani menampilkan wajahnya. Bersembunyi ya, mahasiswa kelihatan di layar tapi sebenarnya bersembunyi karena hanya ditampilkan rambutnya saja. Yang baik itu ditampilkan seluruh wajah ya, seperti ini Clara Octavia itu bagus ya. Antonius Renard itu juga seluruh wajahnya kelihatan. Kalau benanya ini hanya separuh wajah ya. Jadi separuh kuliah, separuh yang lainnya melakukan kegiatan yang lain di bawah itu ya. Apa benaya? Jawabannya? Ya, benaya, jawabannya apa? Kok diam saja? Boleh saya coba jawab? Benaya, jawabannya apa? Belum tentu, Romo. Apa? Belum tentu, Romo. Sebab apa? Sebab apa? Ya, jelaskan jawabanmu. Kok diam saja? Ya, itulah apa jawabannya? Benaya? Saya nggak bisa ngejelasin ya, Romo. Apa? Apa? Jawabannya? Apa kamu tidak bisa menampilkan wajahmu? Sudah, Romo. Hah? Sudah, Romo. Apa jawabannya? Kok diam saja? Hah? Kok diam saja, Benaya? Apa, Benaya? Ditanya kok diam saja loh. Ditanya kok diam saja. Saya tidak bisa menjelaskannya, Romo. Ya, tidak bisa menjelaskan karena kamu nggak serius mengikuti kuliah ya. Wajahnya saja nggak kelihatan loh. Wajahnya disembunyikan sebagian, jadi kamu tidak mengikuti kuliah itu dengan sepenuh hati ya, separuh telinga mendengarkan, separuhnya melakukan kegiatan yang lain ya. Martha Pramesti coba. Martha Pramesti, apakah ini anggotanya semua merupakan vektor eigen? Ya, Romo. Jawabannya belum tentu. Sebab Karena ada ruang ada ya, vektor
eigen yang bukan merupakan ruang eigen. Loh, vektor kok ruang? Vektor dengan ruang itu berbeda. Vektor tidak bisa ruang. Ya. Tumpal? Vito? Jawabannya apa, Vito? Kalau sepemahaman saya, Romo, belum tentu karena Sebab, ya, eh, nilai X ya kan sebelumnya kita udah pelajari kalau bahwasanya nilai X tidak boleh sama dengan 0 ya. ya. Nah, jadi apa ya? Gimana bilangnya? Bingung saya Romo mau bilangnya gimana. Bingung. Ya sudah, tanya Justin coba. Tanya Justin. Iya, Romo. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar? Jawabannya itu tidak. Tidak semua vektor anggota ruang eigen itu merupakan vektor eigen. Karena vektor 0 itu bukan vektor eigen. Padahal vektor 0? Padahal vektor 0 itu memenuhi SPLH A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0. 0. Berarti vektor 0 berada di mana? Berada di dalam ruang eigen, tapi bukan merupakan vektor eigen. Nah, itu jawabannya. Kok selalu yang bisa menjawab hanya Justin ya. X sama dengan 0 berada di sini apa tidak? Tumpal. X, vektor X sama dengan 0, apakah anggota dari himpunan penyelesaian ini? Iya. Tumpal. Iya, Romo. Ya toh? Memenuhi kan? X sama dengan 0 memenuhi ini kan? Jadi X sama dengan 0 anggota dari ruang eigen ya. Ruang vektor itu harus memuat vektor 0 ya. Jadi X sama dengan 0 itu berada di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah X sama dengan 0 itu vektor eigen atau bukan? Apakah X sama dengan 0 vektor eigen atau bukan? Arimbi, kembali ke Arimbi. Apakah X sama dengan 0 itu merupakan vektor eigen atau bukan? Merupakan. Oh, merupakan. Gimana kamu? Oh, bukan Romo. Apa bukan? Sebab yang merupakan vektor eigen itu yang matriks A. Loh. Definisinya apa? Vektor eigen. Definisinya apa? Vektor eigen tidak boleh sama dengan 0. Iya, vektor eigen adalah vektor tak 0 ya. Jadi X sama dengan 0 yang berada di dalam himpunan ruang eigen ini bukan vektor eigen ya, karena vektor eigen itu adalah vektor yang tidak sama dengan 0. Ya. Vektor eigen yang tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita perinci lebih jauh, ruang eigen itu sama dengan himpunan X di dalam Rn dengan sifat X sama dengan vektor eigen dari A, ya, vektor eigen dari A, himpunan semua vektor eigen dari A, ya. Nah, karena vektor eigen itu tidak sama dengan 0, berarti
0 tidak termasuk di sini. Ya. Nah, supaya himpunan ini sama dengan himpunan di atasnya yang memuat 0, ini memuat 0, ini tidak memuat 0. Ya. Himpunan yang di atas ini memuat 0. Himpunan yang di bawah ini, himpunan semua vektor eigen dari A tidak memuat 0 ya, karena vektor eigen tidak sama dengan 0. Jadi supaya himpunan atas dengan himpunan bawah ini sama, diapakan? Yang bawah diapakan? Siapa yang tahu boleh jawab. Supaya yang bawah ini menjadi sama dengan yang di atas, diapakan? Gabriela? Gabriela? Diapakan? Yang atas memuat 0, yang bawah tidak memuat 0. Supaya sama, diapakan? Tanya Justin lagi, ini terpaksa. Diapakan Justin? Yang bawah itu bisa digabung dengan himpunan yang hanya memuat vektor 0. Iya, yang tahu kok hanya Justin ya. Gabung himpunan yang memuat vektor 0 saja. Ya. Atau kalau lebih lengkap, himpunan X di Rn, di mana X itu adalah vektor 0 ya. Ya, begitu ya. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLH ini itu terdiri dari semua vektor eigen dari A. Ini kan definisi vektor eigen dari A ya. Tetapi vektor eigen dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Vektor eigen dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian SPLH ini adalah himpunan semua vektor eigen dari A yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, ditambah 0 ya. Yang bukan vektor eigen itu ditambahkan ya. Ditambah 0. Sekarang dua himpunan ini sama ya. Himpunan ini dan himpunan ini sama sekarang ya. Nah, ini ditulis di sini ya. Himpunan semua vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tertentu digabung dengan vektor 0 membentuk ruang vektor yang disebut ruang eigen. Ya. Ini dikatakan di sini ya. Semua vektor eigen digabung dengan vektor 0 menjadi ruang eigen. Ya. Atau ruang eigen itu adalah terdiri dari dua bagian, yaitu vektor eigen dan vektor 0 ya. Mengapa? Karena vektor 0 ini bukan vektor eigen ya. Vektor 0 ini bukan vektor eigen. Jadi tidak masuk di sini dia. Padahal vektor 0 itu penyelesaian dari ini, jadi masuk di sini.
Ya, sehingga himpunan penyelesaian ini yang disebut ruang eigen ini terdiri dari vektor eigen dari A yang tidak sama dengan 0 digabung dengan vektor 0. Ya. Nah, karena merupakan ruang eigen, merupakan subruang, merupakan ruang vektor, maka mempunyai dimensi. Ya. Jadi ruang eigen ini mempunyai dimensi. Ya. Dimensinya itu adalah seperti yang sudah kita pelajari ya, banyaknya vektor di dalam suatu basis. Ya. Basis itu seperti yang sudah kita pelajari mempunyai dua ciri, yaitu merentang dan bebas linier. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan basis dari ruang eigen ini, basis dari ruang eigen, ya, maka kita mencari vektor-vektor yang merentang dan yang bebas linier. Ya, maka tadi di depan kita selalu mencari vektor-vektor eigen yang bebas linier. Ya. Jadi kalau seperti tadi itu ya, seperti contoh ini kalau ini satu contoh ya, contoh ini ya 615 ya, contoh 615 nilai eigen lambda sama dengan 1 mempunyai dua vektor eigen yang bebas linier, ya, yaitu 1,0, 0,1. Ya. Dua vektor eigen yang bebas linier. Ya. Semua kelipatan dari 1,0 juga vektor eigen. Ya. Tapi tidak bebas linier. Semua kelipatan dari 0,1 juga vektor eigen, tetapi tidak bebas linier. Jadi kita hanya mencari yang bebas linier. Ya. Nah, kalau mencari yang bebas linier, maka vektor eigennya hanya ada dua ya, 1,0, 0,1. Ya. Dua yang bebas linier. Ya. Nah, untuk jelasnya kita melihat contoh 618 ya. Contoh 618. Diketahui matriks A 3x3, tentukan basis untuk ruang eigen. Dengan perkataan lain, tentukan dimensi ruang eigen dari matriks A. Ingat, ruang eigen ini adalah himpunan penyelesaian dari A min lambda I sama dengan 0. Ya. Itu ruang eigen. Dan elemen-elemennya dari himpunan penyelesaian ruang eigen itu adalah semua vektor eigen digabung dengan vektor 0. Ya.
Nah, sekarang kita ingin mencari dimensi dari ruang eigenmatriks A. Ya, oke. Seperti biasa, kita harus mulai dengan apa? Persamaan karakteristik. Ya. Yaitu determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya. Determinan ini sama dengan 0. Ya, persamaan karakteristiknya determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya. Menghasilkan persamaan pangkat 3 min lambda pangkat 3 plus 7 lambda kuadrat min 16 lambda plus 12 sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan karakteristiknya ini. Ya. Ingat kalau matriksnya 3 kali 3, persamaan karakteristiknya adalah persamaan pangkat 3. Ya. Persamaan pangkat 3. Nah, kita mencari penyelesaiannya. Nah, mencari penyelesaian persamaan pangkat 3 itu seringkali mudah, seringkali tidak mudah. Ya, seringkali mudah, seringkali tidak mudah. Ya. Nah, dalam contoh ini penyelesaiannya tidak sangat mudah ya. Tapi saya tidak ingin fokus pada penyelesaian persamaan pangkat 3 ya, karena itu merupakan kuliah tersendiri. Ya. Saya ingin fokus kepada vektor eigen dan nilai eigen. Ya. Sehingga saya tidak mementingkan metode-metode untuk menyelesaikan persamaan pangkat tinggi. Ya, kalau persamaan kuadrat sudah banyak kita pelajari ya penyelesaiannya dengan dua cara, bisa dengan difaktorkan atau dengan rumus ABC. Ya, kalau persamaan pangkat 3 itu ada teorinya sendiri yang panjang lebar ya, yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau dalam ujian UAS, saya tidak akan memberikan persamaan pangkat 3 yang penyelesaiannya sulit. Saya memberikan persamaan pangkat 2 saja, atau pangkat 3 yang penyelesaiannya itu mudah. Ya, yang penyelesaiannya mudah. Saya tidak menuntut kamu bisa menyelesaikan persamaan pangkat 3 karena ini bukan kuliah persamaan pangkat tinggi tetapi kuliah aljabar linier. Ya. Jadi metodenya ini saya lewatkan saja. Ya, kita langsung kepada ini ruas kiri difaktorkan menjadi ini. Ya, metodenya kalau kamu tertarik bisa dibaca ya di atas ini ya. Kita fokus pada nilai eigen dan vektor eigen saja. Ya, jadi kita mempunyai persamaan karakteristik ini sama dengan ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, jadi lambda 1 adalah 2, lambda 2 adalah 3. Ya, lambda 1 adalah 2, lambda 2 adalah 3. Ya. Jadi persamaan seperti yang sudah kita lihat kemarin ya, persamaan pangkat n di dalam lambda mempunyai paling banyak n akar ya. Kalau pangkat 3 paling banyak 3 ya. Nah, di sini akarnya hanya 2 ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya akarnya. Di sini akarnya hanya 2. Yaitu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3 ya, dari persamaan karakteristik ini ya. Nah,
Kemudian sudah ketemu lambda, kita mencari vektor eigen. Untuk lambda sama dengan 2, masukkan ke sini, SPLH, lambda sama dengan 2, masuk ke sini, menghasilkan seperti ini, SPLH-nya seperti ini, ya. Lalu kita cari X-nya, Y-nya, Z-nya ini ya, untuk mencari penyelesaian dari SPLH ini ya, X, Y, Z atau X1, X2, X3. Ya. Nah, di sini diterangkan pakai dengan OBE juga boleh ya. Kalau ini yang paling mudah ini kalau diterangkan dengan OBE ya. Kalau diterangkan dengan OBE ini akan menjadi baris pertama 2 min 2 1. Baris keduanya apa? Siapa tahu? OBE. Bisa jadi 000. 000. Yang jawab kok hanya Justin terus ya. 0, 0. Baris ketiga apa? 0 juga. 0. Ya. Jadi dua 0. Nah, jadi ini kalau di OBE lagi akan di OBE lagi menjadi apa? Menjadi 1 min 1 setengah ya. Lalu di sini 0 0 0 0 0 ini adalah elemen satu utama ya, elemen satu utama. Jadi X dan Y-nya ya, ini satu utama. Jadi X dan Y adalah variabel bebas ya, yang tidak terkait dengan satu utama atau pivot, adalah variabel bebas. Jadi X-nya. Jadi X-nya Pak bebas, Y-nya sama dengan S, lalu Z-nya sama dengan T, ya, karena variabel bebas. Lalu kita masukkan ke baris pertama, X dikurangi Y ditambah setengah Z sama dengan 0. Ya. Jadi X sama dengan Y dikurangi setengah Z. Ya. Jadi X sama dengan apa? S ditambah setengah T. Ya. X sama dengan S ditambah setengah T. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya
vektor X sama dengan X, Y, Z sama dengan X-nya berapa? X-nya berapa? S. Dikurangi setengah T. Ya, ini bukan ditambah tapi dikurangi ya. S dikurangi setengah T. Lalu Y-nya adalah S, kemudian Z-nya adalah T. Ya, ini pelajaran aljabar linear elementer semester 1 ini ya. Semester 1. Jadi ini bisa kita pecah menjadi jumlahan dua vektor ya, sama dengan S kali 1, 1, 0 ditambah T kali min setengah 0, 1 ya. Ini pelajaran semester yang lalu ya, jadi bisa kita terangkan dengan cepat ya. Ini dapat dipecah menjadi dua vektor. Ini S 1, 1, ini S 1, 1, ini S-nya 0 ya. Ini T-nya setengah, T-nya 0, T-nya 1 ya. Nah, jadi ini S dan T tidak boleh sama dengan 0 ya. S dan T itu bilangan real, S dan T tidak boleh 0 ya. Kalau dia merupakan vektor eigen ya. Nah, jadi ruang eigen ini direntang oleh dua vektor ini ya. 1, 1, 0 min setengah 0, 1 ya. Di sini ya. Di sini Y dan Z-nya itu tidak ditulis dengan parameter tetapi langsung ditulis Y dan Z ya. 1, 1, 0 ini min setengah 0, 1 ini ya. Jadi ruang eigen ya, kalau ini S dan T sama dengan 0 itu menjadi vektor 0 ya. Kalau S0, T0 menjadi vektor 0 ya. Menjadi vektor 0. Nah, semua vektor eigen bersama-sama dengan vektor 0 membentuk ruang eigen yang direntang oleh dua vektor ini. Nah, kemudian dengan mudah kita bisa membuktikan bahwa dua ini bebas linier ya. Seperti biasanya ya. S kali ini ditambah T kali ini sama dengan 0 akan menghasilkan S sama dengan 0, T sama dengan 0 ya. Dua vektor ini bebas linier dan merentang ruang eigen. Ya. Nah, sehingga
Sehingga apa? Dua vektor ini merupakan basis ya. Dua vektor ini yaitu 1, 1, 0 dan min setengah 0, 1 merupakan basis ya dari ruang eigen ya. Dengan demikian dimensinya adalah 2 ya. Jadi dimensi dari ruang eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 2, dimensinya adalah 2 karena direntang oleh dua vektor yang bebas linier ya. Nah, di bawah ini kalau kita ingin menghilangkan setengah ini, ya kalikan 2 saja ya. 2 kali setengah ini tetap merupakan ruang eigen, tetap merupakan penyelesaian ya. Masih ingat kemarin ya, kalau ini vektor eigen, kelipatannya juga vektor eigen. Ya. Jadi kalau ini kita kalikan 2, menjadi min 1, 0, 2. Ya. Jadi kalau kita mau menghindari pecahan, maka ruang eigen itu direntang oleh 1, 1, 0 dan min 1, 0, 2. Ya, min 1, 0, 2. Jadi dimensinya 2. Ruang eigen yang dihasilkan oleh lambda sama dengan 2 adalah ruang vektor yang berdimensi 2. Ya. Nah, kemudian lambda sama dengan 3 nanti akan menghasilkan vektor eigen 1,1,1. Ya. Jadi basisnya adalah 1 vektor. Jadi dimensinya adalah 1. Ya. Mengerti? Jadi untuk ruang eigen yang direntang oleh lambda sama dengan 2, dimensinya 2. Ruang eigen yang dihasilkan oleh lambda sama dengan 3, dimensinya 1. Begitu ya. Jadi masing-masing nilai eigen menghasilkan ruang eigen yang dimensinya tidak selalu sama ya. Yang pertama dimensinya 2, yang kedua dimensinya 1 ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, persamaan karakteristik pangkat 3 atau lebih, 4 dan seterusnya, tidak selalu mudah untuk dicari akarnya ya. Menggunakan metode Newton dan sebagainya yang dibahas dalam kuliah metode numerik. Ya, jadi tidak mudah ini penyelesaiannya. Dan saya tidak ingin para mahasiswa itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena tidak bisa menyelesaikan persamaan karakteristik ya. Jadi persamaan karakteristik itu jangan khawatir tidak akan sulit ya. Saya tidak fokus pada penyelesaian persamaan karakteristik yang pangkatnya tinggi karena itu bidang lain ya, tetapi saya fokus pada penyelesaian dari SPLA itu, penyelesaian dari determinan AI sama A dikurangi lambda I sama dengan 0 itu adalah nilai eigen, penyelesaiannya adalah penyelesaian dari persamaan karakteristik dalam lambda. Ya. Nah, itulah ruang eigen. Ya. Jadi sampai sekian apa yang kita bicarakan, sampai sekian adalah ruang eigen. Ya. Sekali lagi, ruang eigen adalah ruang
penyelesaian dari A, SPLH A min lambda ini ya. Ruang eigen itu adalah ruang penyelesaian dari SPLH ini ya. Di mana penyelesaiannya itu terdiri dari dua macam vektor, yaitu vektor eigen dari A dan vektor 0 ya, karena 0 itu bukan eigen ya. Itu disebut ruang eigen ya. Dan ruang eigen ini mempunyai dimensi ya. Jadi contoh yang di bawah tadi itu membahas bagaimana cara mencari dimensinya ya. Cara mencari dimensinya yaitu dengan cara mencari himpunan penyelesaian dari SPLH ini setelah lambdanya diperoleh ya, lalu mencari basisnya ya. Basis itu mempunyai dua ciri, merentang dan bebas linier ya. Oke, sampai sekian. Ada pertanyaan atau tidak? Siapa yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Skolastika, silahkan bertanya. Sejauh ini belum ada pertanyaan dari saya, Romo. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman 279. Pendiagonalan matriks ya. Ini adalah penggunaan dari nilai eigen dan vektor eigen ya. Salah satu contoh bagaimana vektor eigen dari matriks itu dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk mendiagonalkan matriks ya. Mendiagonalkan matriks. Mendiagonalkan matriks itu apa? Mengubah matriks menjadi matriks diagonal ya. Mengubah matriks menjadi matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa? Nah, siapa yang tahu matriks diagonal itu apa? Cecilia. Matriks diagonal itu apa? Yang keras? Halo, Yang keras, tidak dengar. suaranya terdengar tidak? Hampir. Matriks diagonal adalah Matriks yang diagonalnya diagonal utamanya itu sama dengan 0. oh tidak. Tidak, salah itu. Matriks diagonal itu adalah matriks Ya. dengan elemen-elemen yang bukan diagonal utamanya itu bernilai 0. Iya, iya. Matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utama adalah 0 ya. Kalau diagonalnya itu tidak ditentukan apa-apa ya. Diagonalnya tidak usah dikatakan apa-apa. Yang harus dikatakan adalah yang bukan elemen diagonal ya. Yang bukan elemen diagonal
itu sama dengan 0 ya. Jadi saya beri contoh, misalkan matriks D sama dengan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Ini matriks diagonal atau bukan? Desinta. Iya, Romo. Ya, ini matriks diagonal ya. Karena apa? Diagonalnya ini kan 1, 2, 3. Di luar diagonal ini ya. Di luar diagonal itu semua 0 ya. Di luar diagonal semua 0. Ini disebut matriks diagonal ya. Matriks yang di luar diagonal adalah 0 ya. Di dalam diagonal itu boleh 0, boleh tidak 0, bebas ya. Yang harus 0 di luar diagonal. Nah, mengapa kita ingin mencari matriks diagonal ini ya? Karena determinannya itu mudah ya. Ya. Siapa yang tahu determinan D ini berapa? Siapa yang tahu nah, coba kalau matriks A kalau kita punya matriks A misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini diagonal atau bukan? Even matriks A ini. Bukan, Rom. Bukan ya, ini bukan diagonal ya. Kalau mencari determinannya kan cukup panjang kan? Ya. Misalkan dengan metode ekspansi minor kofaktor 1 kali kofaktornya, 2 kali kofaktornya, 3 kali kofaktornya ya. Panjang ya mencarinya ya. Nah, ini pelajaran semester yang lalu. Tetapi kalau matriksnya adalah matriks diagonal seperti ini, determinan dia matriks diagonal D ini sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Nanda? Determinan matriks diagonal D ini sama dengan berapa? 0, Romo. 0? Dari mana 0? Kalau dihitung pakai ekspansi kofaktor, Bagaimana? Semester 1 ini menghitung determinan. Bagaimana? Nanda? Oh, hilang Nanda. Menghilang Nanda di mana? 6, Romo. Dari mana 6? 1 dikali 2 dikali 3.
Ya. Jadi kalau dihitung determinannya, misalkan baris yang pertama sama dengan 1 kali determinan 2, 0, 0, 3 ya, sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Mudah sekali ya. Jadi kalau matriksnya adalah matriks diagonal, determinannya sama dengan hasil kali dari diagonal ya. Jadi kalau misalkan kamu mempunyai matriks D sama dengan A 0, 0, 0, 0, B 0, 0 ya, 0, 0, C 0, 0, 0, 0, D. Gabriela, ini diagonal atau bukan matriks ini? Diagonal, Romo. Determinannya berapa? A kali B kali C kali D. Ya, enak sekali kan? A kali B kali C kali D. Ya, jadi mengapa kita ingin mendiagonalkan matriks? Karena matriks diagonal itu mempunyai determinan yang sama dengan perkalian elemen-elemen diagonalnya ya. Jadi kita tidak usah memikirkan mengenai ekspansi baris atau ekspansi kolom ya, cukup diagonal-diagonal ini dikalikan sudah selesai ya. Diagonal-diagonal ini dikalikan saja ya. Nah, maka kita ingin mendiagonalkan matriks ya. Kalau ada matriks A berukuran n kali n, bagaimana caranya mendiagonalkan matriks A ini? Mengapa kita ingin mendiagonalkan matriks A? Karena kita ingin menghitung determinannya dengan cara yang lebih mudah ya. Oke. Bagaimana caranya mendiagonalkan matriks A? Ya. Pendiagonalan matriks itu istilah lainnya adalah diagonalisasi ya. Bahasa Inggrisnya adalah diagonalization ya. Misalkan A adalah matriks persegi n kali n ya. Misalkan A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Ya. Misalkan A ini tidak selalu ya. Tadi sudah kita lihat ya. Vektor eigen dari A itu maksimal n ya, karena nilai eigennya maksimal n ya. Nah, misalkan A mempunyai vektor eigen yang bebas linier sebanyak n buah, sebanyak n ini ya. Nah, misalkan vektor eigennya itu kita tulis sebagai x1, x2, xn ya, mempunyai vektor eigen n buah. Kita tulis, kita susun matriks P, kita buat matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A. Ya. Kolom pertama
vektor eigen yang pertama. Kolom kedua, vektor eigen yang kedua. Kolom ke n, vektor eigen yang ke n. Ya. Nah, jadi matriks ini, matriks P ini adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen dari A. Vektor-vektor eigen dari A yang bebas linier. Jadi kolom-kolom dari P adalah vektor-vektor eigen dari A yang bebas linier. Ya. Nah, kemudian kita melihat, ini saya tulis di sini, soal nomor 23 halaman 180. Coba kita cari. Ya. Kita cari halaman 180 ada di mana? Oh ini. Ya. Nah ini ya. Soal nomor 23. Ya. Ini yang mau kita pakai ya. Nah, nanti buktinya ini bisa dikerjakan pada waktu asistensi ya. Jadi kita di sini kita pakai. Nanti saya memberitahu kepada Yuda supaya membuktikan soal nomor 23 halaman 180 ya. Misalkan A adalah matriks persegi n kali n ya. Buktikan bahwa kolom-kolom vektor dari matriks A bebas linier jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0 ya. Berarti mempunyai inverse ya, berarti tak singular ya, tak singular. Determinan tidak sama dengan 0, berarti matriks A tidak singular ya. Sekali lagi, ini teorema sebenarnya ya. Teorema ini mengatakan kalau kita mempunyai matriks A berukuran n kali n, maka vektor-vektor kolom dari matriks A bebas linier jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Ya, atau dengan perkataan lain, jika dan hanya jika A adalah matriks yang tak singular. Ya. A adalah matriks yang mempunyai inverse. Ya. Nah ini kita pakai ya. Buktinya nanti dikerjakan di asistensi ya, buktinya nanti dikerjakan di asistensi. Kita pakai di sini ya. Nah. Jadi P adalah matriks yang kolom-kolomnya bebas linier ya. P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A yang bebas linier. Ya, menurut soal 23 tadi, karena kolom-kolomnya bebas linier, maka P itu tak singular atau mempunyai inverse atau determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ini menggunakan soal nomor 23 halaman 180. Ya. Karena kolom-kolomnya bebas linier, maka P adalah matriks tak singular atau determinannya tidak sama dengan 0 atau mempunyai inverse. Ya, itu semua ekuivalen. Ya. Karena kolom-kolom dari P adalah vektor-vektor yang bebas linier. Oke. Kemudian kita kalikan A dengan P. Ini A, ini P. Kalikan. Ini A, ini P. Kalikan. Ya. Menjadi AX1. Kolom pertama menjadi AX1.
kolom kedua menjadi AX2, kolom ke N menjadi AXN. Ya. Nah, karena X1, X2, Xn tadi adalah vektor eigen dari A, ya, karena X1, X2, Xn ini tadi adalah vektor eigen dari A, maka apa akibatnya? Akibatnya AX1 sama dengan lambda 1 X1 ya. Karena X1 vektor eigen berarti AX1 sama dengan bilangan real kali X1 ya. Kita sebut bilangan realnya lambda 1. AX2 lambda X2 lambda 2 X2 AXN lambda NXN ya. Mengerti? X1, X2, Xn adalah vektor eigen dari A. Ya. Kemudian ini saya lebih senang tidak seperti ini kan AP, PD ya. Lebih baik menulisnya ini sama dengan ini ya. Ini kita hilangkan dulu ya. Ini kita hilangkan dulu ya. Sama dengan P kali D. Ya. Nah, maksud saya demikian. Matriks ini kolom 1A lambda 1 X1, lambda 2 X2, lambda NXN sama dengan dipecah menjadi dua matriks, ini sama dengan ini. X1, kolom 1 X1, kolom 2 X2, kolom NXN. Di sini adalah matriks yang merupakan matriks diagonal, di mana diagonalnya adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda N, nilai eigen dari A. Ya, lambda 1, lambda 2, lambda N. Ini P, ini matriks diagonal, dengan diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A, jadi kita tulis ini P, misalkan ini diberi nama D, PD, ya, di mana D adalah matriks yang diagonalnya, D adalah matriks diagonal yang diagonalnya adalah elemen-elemen nilai-nilai eigen dari matriks A. Ya. Jadi AP sama dengan PD. Ya, AP ini adalah ini sama dengan ini sama dengan PD. Jadi AP sama dengan PD. Ya. Nah, AP sama dengan PD. Ya, jadi AP sama dengan PD. Ya. Dari perhitungan kita di atas, AP sama dengan PD. P itu apa? P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen dari A. Ya. Kemudian D adalah matriks diagonal yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A. Ya. Maka AP sama dengan PD. Ya. Nah, ini kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan P inverse. Ya. Tadi P itu adalah matriks tak singular yang mempunyai inverse karena apa? Karena
kolom-kolomnya bebas linier. Ya. Soal nomor 23. Jadi P mempunyai inverse. P mempunyai inverse. Ya. Kedua ruas kita kalikan dengan P di sebelah kanan. Ini kalikan dengan P inverse. Ini kalikan dengan P inverse. Menjadi AI sama dengan P di P inverse. AI sama dengan A, jadi A sama dengan P di P inverse. Ya, A sama dengan P di P inverse. Juga bisa P inverse ini kita kalikan di sebelah kiri. Ya, kalau ini kan P inverse-nya dikalikan di sebelah kanan. Kalau P inverse-nya kita kalikan di sebelah kiri, P inverse dikalikan di sebelah kiri, ini menjadi P inverse AP sama dengan P inverse PD. Sama dengan ID sama dengan D. Jadi P inverse AP sama dengan D. Ya. P inverse AP sama dengan D. Nah, ini ya yang disebut mendiagonalkan matriks A ya. Ini kan matriks diagonal ini ya. Diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A. Jadi bagaimana caranya mendiagonalkan A? Caranya mendiagonalkan A adalah dikalikan dengan P. P ini apa? P adalah matriks yang kolom-kolomnya vektor eigen dari A. Ya, punya inverse. Inverse-nya dikalikan di sebelah kiri. P inverse kali A kali P, nanti A akan berubah menjadi matriks diagonal. Ya. Nah, untuk mudahnya kita beri contoh. Ya. Kita beri contoh pada contoh 613 ya, halaman 270. Ya, kita sudah menghitung nilai eigen dari A ini yaitu min 2 dan 3. Ya. Halaman 270. Ya. Halaman 270 ini sudah kita hitung. Nilai eigennya lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3. Kemudian vektor eigen yang berkaitan yaitu X1 sama dengan 1, min 1, X2 7,2 yang dengan mudah dapat kita buktikan bahwa X1 dan X2 ini bebas linier. Ya, S1 X1 tambah S2 X2 sama dengan 0 akan menghasilkan S10 S2 0. Ya. Nah, jadi matriks A 2 kali 2 mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Matriks A mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier. Oke. Kita bentuk matriks P. Matriks P ini apa? Kolom pertama adalah vektor eigen yang pertama, kolom kedua vektor eigen yang kedua. Ya. Ini vektor eigen yang pertama. Ini vektor eigen yang kedua ini. Ya. Nah, kemudian kita cari inverse-nya. P ini ya. P ini punya inverse karena apa? Karena kolom-kolomnya bebas linier, ya, bebas linier. Menurut soal 23 tadi, ini mempunyai inverse. Kita cari inverse-nya. Kalau 2 kali 2 ini mudah ya inverse-nya ya. Masih ingat inverse-nya bagaimana cara mencarinya? 1 kali AD min BC, 1 per AD min BC, kemudian
ini dikalikan -1, ini tukar tempat, ini kalikan -1 ya. Inversnya 1/5 kali ini. Ya. Ini semester yang lalu. 2 kali 2 mudah ya mencari inversnya. Kalau 3 kali 3 itu lebih sulit ya. Oke, ini ketemu A. A-nya ini, P-nya ini, P inverse ini ya. Sekarang A kita diagonalkan dengan cara ini, P inverse A, P ya. Nah, sekarang kamu buka bukumu, coba kamu hitung. Kamu buka buku, kemudian kamu hitunglah P inverse kali A kali P sama dengan 1/5 min 2 min 7 1 kali A, A-nya berapa? 5, 7, min 2, min 4, kemudian P-nya berapa? P-nya adalah 1, 7, min 1, min 2. Ya. Nah, coba kamu hitung. Ini perkalian ini bersifat asosiatif ya. Jadi perkalian matrix itu asosiatif, artinya menghitungnya boleh 2 yang di belakang dulu atau 2 yang di depan dulu sama saja. Silakan kamu hitung coba. Bisa enggak mengalihkan matriks? Kalikan, hasilnya berapa? Coba. Semua mengalihkan, semua mengerjakan coba. P inverse-nya ini, A-nya ini, P-nya ini. Jadi kamu menghitung P inverse kali A kali P. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Min 2, 0, 0, 3 Romo. Siapa itu?
Siapa yang berbicara itu? Audi Romo. Oke. Coba saya tanya Garda coba. Hasilnya apa Garda? Garda Risa, hasilnya apa? Perkalian matrik ini. Ya, Romo. Apa hasilnya? Yang pertama itu nanti yang dikalikan -2 sama 5 itu ya, ya kan Romo? Terus hasilnya Terus, apa? Hasil terakhirnya. Hasil akhirnya apa? -10/5. Min 10/5 itu berapa? -2 Romo. Min 2. Terus? Terus di bawah min 2 itu saya terdapatnya 2/5 Romo. Oh. Nggak sama seperti Audi Romo. Hilarius Jaka Andu. Baris pertama apa? Saya belum selesai, Romo. Belum selesai. Atau tidak bisa mengalihkan? Bisa, Romo, tapi saya 1 per 1, Romo. 1 per 1, oke. William? Sudah, Romo. Apa? Jadi min 2, 0, 0, 3. Baris pertama apa? Baris pertama itu min 2, 0. Baris kedua? 0 sama 3. 0 sama 3. Nah, ini adalah matriks diagonal. Ya. Melihat matriks diagonal kan ini? Di mana diagonalnya adalah ini ya, nilai eigen dari A. Ya, min 2, 3. Min 2, 3 nilai eigennya, min 2, 3. Jadi A ini kita ubah menjadi matriks diagonal. A-nya ini ini bukan matriks diagonal ya. Kita ubah menjadi matriks diagonal dengan cara bagaimana? Dengan cara di sebelah kiri A kita kalikan P inverse, di sebelah kanan A kita kalikan P. Sedangkan P-nya apa? P-nya adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A, dicari nilai eigen, dicari vektor eigen, ketemu vektor eigen dijadikan kolom dari P, dicari inverse-nya, ya. Kemudian P inverse kalikan A, kemudian kalikan P, nah, hasilnya adalah matriks diagonal ya. Dengan elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A. Inilah diagonalisasi ya dari matriks ya, dengan menggunakan vektor-vektor eigen ya, dengan menggunakan vektor-vektor eigen dari matriksnya. Dengan menggunakan vektor eigen dari matriks A ini, kita bisa mendiagonalkan A menjadi matriks diagonal ya. Jadi yang kita peroleh adalah P inverse AP sama dengan matriks diagonal ya, seperti yang kita tulis di sini ya. P inverse AP sama dengan matriks diagonal. Nah, waktunya sudah habis. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan mencari dan menyelidiki apakah semua matriks itu dapat didiagonalkan atau tidak. Itu ya, pertanyaannya itu kan. Kalau ini tadi kan diberi contoh yang dapat didiagonalkan.
caranya bagaimana? Oh, caranya begitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau kita diberi matriks A, bagaimana kita tahu bahwa A itu dapat didiagonalkan atau tidak dapat didiagonalkan? Ya. Tidak semua matriks dapat didiagonalkan. Ya. Nah, ada syarat perlu dan syarat cukupnya. Ya, yaitu mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Itu syarat perlu dan cukupnya ya. Seperti yang contoh yang kita lihat tadi ya. Supaya dapat didiagonalkan, A itu harus mempunyai apa? A, n kali n itu harus mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Jadi kalau kamu punya matriks 3 kali 3, lalu kamu ditanya, apakah matriks A 3 kali 3 ini dapat didiagonalkan? Jawabannya dapat jika A itu mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Tidak selalu kan? Bisa hanya 2, bisa 1, bisa tidak punya ya. Jadi dia hanya bisa didiagonalkan kalau mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi minggu depan dalam kuliah aljabar linier. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.